Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mukanya ditutupin ya. Sudah ada 15, 14 maaf. Sudah ada 14 bergabung. Di sini ada Akila, Ayu, Diva, Dian, Aprilia, Fitri Amalia, Nanda, Syifa Zahratul, Anugrah Aprilia, Farida, Maulana Ihsan Hanafi, Shania Rahma, Tiara Maharani. Udah ya, udah disebut semua kayaknya. Nah, saya akan mulai pembelajaran hari ini karena pembelajaran saya akan screen, jadi kamera saya akan sementara ya, tapi yang lain tidak boleh dimatikan, kameranya tetap nyala. Iya, Bu. Sebelumnya coba dilihat. Ini muncul gak ya? Muncul, Bu. Muncul, Bu. Oke, sudah muncul. Ya, kamera saya matikan terlebih dahulu. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pembelajaran kita hari ini, pertemuan Zoom meeting kita yang pertama di tahun 2021, di semester genap tahun ajaran 2020-2021. Sebelumnya saya sudah pernah nge-share atau ngasih modul tentang asam basa. Materi kita yang pertama yaitu teori asam basa, kompetensi dasar 3.10. Nah, tujuannya di sini yang harus kamu capai dalam teori asam basa, dalam materi asam basa lebih tepatnya yaitu menjelaskan konsep asam basa serta kekuatannya dan keseimbangan pengionannya dalam larutan. Nah, ini adalah materi asam basa yang akan dipelajari. Ada teori asam basa, kemudian ada perhitungan larutan asam basa, ada juga perhitungan ketika sudah dicampur, dan yang terakhir adalah trayek pH dan indikator pH. Untuk teori asam basa terbagi menjadi 3, yaitu teori asam basa Arrhenius, asam basa Bronsted-Lowry, dan asam basa Lewis. Untuk Arrhenius, ini sudah pernah diberikan materinya di Google Classroom pada pertemuan pertama. Nah, jadi simpelnya gini, kalau Arrhenius
mengatakan bahwa asam itu adalah zat yang menghasilkan H+. Jadi kuncinya ada di H+. Sedangkan kalau basa menghasilkan OH-. Nah, sehingga dalam kedua reaksi ini, ketika ada NH3 dilarutkan dalam air H2O, menghasilkan NH4+ dan OH- di sini. Nah, indikatornya di sini ada OH, maka dikatakan NH3 ini bersifat basa. Karena menurut Arrhenius, basa itu menghasilkan OH-. Suara saya cukup jelas? Jelas. Jelas, Bu. Berikutnya untuk Bu. ya, baik Jelas, untuk Bu. berikutnya teori asam basa Arrhenius menyebutkan bahwa asam adalah zat yang ketika dilarutkan dalam air H2O itu menghasilkan ion H+. Nah, di sini ada contohnya nomor 2, di mana ada HCl dilarutkan dengan air H2O menghasilkan H3O+ dan Cl-. Nah, di sini H3O+ itu bisa terpecah menjadi H+ dan OH-. Nah, jadi H3O+ atau OH- kalau untuk kalau asam indikatornya bisa dari H+ atau H3O+. Nggak mau ya. Saya kasih contoh lainnya. Nah, contoh lainnya seperti ini. Kalau misalnya ada HCl, kita tuliskan reaksi ionisasinya. Ingat bahwa H itu pasti selalu H+. Jadi nggak ada yang namanya H-, itu nggak ada. Kemudian H2+, ini nggak akan ada. Karena hidrogen itu kecenderungannya melepaskan satu elektronnya, jadi muatannya H+. Sehingga di sini sudah pasti H+. Ditambah dengan sisanya apa di sini? Cl. Maka tinggal tulis di sini Cl. Lalu, kalau sudah ada ion positif, maka agar seimbang muatannya di sini harus negatif. Contoh lainnya, misal HBr. Bagaimana reaksi ionisasinya? Nah, tulis selalu H+. Kenapa? Karena H selalu H+ ya, tidak ada H- dan lain sebagainya. Karena H sudah ditulis, berarti sisanya adalah Br. Br di sini muatannya negatif. Kenapa negatif? Karena supaya muatannya seimbang. Tiara, kenapa? Ada yang mau ditanya? Enggak, Bu. Oh iya, nggak apa-apa. Mau pencet, maaf ya. Oke. Nah, sekarang saya tanya, kalau HF, ada tidak yang bisa menuliskan reaksi ionisasinya? Ini kan HCl, H+, Cl-. HBr, H+, Br-. Kalau HF, coba di sini ada Maulana. Maulana Ihsan Hanafi. Nah, Maulana, di sini ada senyawa HF. Coba kamu tuliskan reaksi ionisasinya. HF. Yap. Tulisnya gimana Bu caranya? Pertama, selalu ditulis H+. Jadi kalau ketemu ada senyawa asam, H itu pasti H+. Sehingga di sini otomatis H+ Maulana. Terus karena di sini H-nya sudah ditulis, H di kiri sudah ditulis dalam bentuk H+, maka sisanya adalah F. Yang F-nya belum ditulis. Jadi saya tulis di sini F. Nah, muatan Kalau H itu udah pasti H+, Bu. iya, kecuali kalau nanti bentuknya
OH misalnya NaOH. Nah, NaOH beda lagi. Di sini H di sini bukan H+, tapi OH-. Yang H plus itu kalau H-nya di depan. Iya, tidak didampingi dengan O. Oh iya. Dalam umumnya H-nya di depan atau H-nya di awal. Paling pengecualian untuk beberapa senyawa nanti akan saya kasih tahu. Nah, di sini F-nya, saya balik ke sini ya Maulana. F-nya di Iya. sini bermuatan negatif. Kenapa bermuatan negatif? Supaya seimbang Maulana. Karena +1, kalau dikurang 1 hasilnya sama dengan 1. 1 dikurang 1 hasilnya. 1 dikurang 1 0. Iya, betul, 0. +1 sama aja 1 ya. Jadi Oh angka iya. +1, +2 itu sama aja 2 dan seterusnya. Jadi kenapa di sini muatan F-nya negatif? Kenapa di sini min? Biar Karena supaya seimbang. seimbang atau muatannya netral atau 0 sama dengan 0. Nah, sekarang Maulana coba satu lagi senyawa HI. Kan reaksi ionisasi. HI, H plus I. Muatannya Muatannya H plus ya, Bu? kan H-nya sudah positif, berarti I-nya muatannya Oh, muatannya negatif. negatif, betul. Jadi H+ dan I I min. I min, betul, atau I negatif boleh. Satu lagi, kalau misalnya bentuknya seperti ini, H2SO4. Nah, bagaimana Maulana? H plus OH min ya, Bu? Kalau Enggak gitu, dong. apa H plus Enggak. tetap Tetap H+. H plus terus SO. SO 4-nya juga disertakan ya. Kalau H-nya itu udah plus 2-nya itu nggak dipakai lagi, Bu, pengganti plus. Nah, nanti dulu. Jadi kita sudah sampai sini nih, H+, H-nya di Plus sini. H-nya menjadi H+. H di sebelah kiri menjadi H+. SO4 ini tetap dituliskan SO4. Gitu ya. Kemudian di sini H-nya ada 2. Kalau tadi pada senyawa-senyawa sebelumnya H-nya cuma 1 nih. H-nya 1, Cl-nya 1. H-nya 1, Br-nya 1. H-nya 1, F-nya 1. H1, I-nya 1. Jadi bentuknya hanya H+ aja. Kalau pada senyawa-senyawa sebelumnya. Tetapi di sini H-nya ada 2. Maka angka 2 di sini nih saya tulis di depan 2. Sehingga bentuknya menjadi 2H+ ditambah SO4. Plus SO4. Itu ya. Jadi angka Ya. 2 di sini saya taruh di depan 2. Berikutnya, karena ada 2 H+ di sini, muatannya menjadi 2 dikali plus 1. 2 dikali 1 itu berapa? 2. Berarti muatan H-nya atau muatan positifnya sama dengan 2. Supaya total muatan dari semuanya harus sama dengan 0. Muatan negatifnya kira-kira berapa? Negatif. Ngambilnya dari mananya, Bu? Kalau negatif ya, Bu? Nah, kita ulang lagi ke soal yang sebelumnya. Tadi kan pada senyawa HI, SO-nya dijadiin negatif, Bu. iya betul. Jadi gini, sebelumnya pada senyawa HI ini kan H+ tambah Plus I min. I min. Nah, tadi kenapa di sini min? Biar seimbang. Biar seimbang. Karena di sininya +1 kan? Ya. Jadi di sini harus min 1. Min 1. Jadi kalau bentuk kayak gini nih, plus aja, itu artinya +1. Cuma angka 1 tidak usah dituliskan. Jadi tulisnya cuma plus, min, gitu. Sedangkan kalau bentuknya seperti ini, Plus 2 dikurang 2 dong. betul, plus 2 dikurang 2. 0.
Nah, di sini berarti muatannya harus tulis min 2. Kenapa? Karena yang tadi Maulana bilang, supaya 0 berarti di sini kan plus 2. Supaya di sini sama dengan 0, berarti plus 2 tambah berapa hasilnya 0. Jawabannya adalah min min 2. 2. Nah, min 2-nya saya taruh di muatan SO4. SO4. Satu lagi. Jika ada senyawa H2CO3. Tuliskan Maulana. H2H+. Ya, betul. Tambah Min CO3. CO3. Muatannya? Min. Min. Yakin? Min kan, Bu? Iya, min. Ada yang Ya. mau mengoreksi? Ada yang mau menambahkan teman-temannya? Open mic, open mic. Dua, Bu. Siapa yang mau jawab tadi? Nggak apa-apa. CO3-nya jawabannya. CO3-nya min kan, bener gak? Tadi ada Minus yang 2 bukan, bersuara. Bu? Siapa? Siapa itu yang jawab? Tadi ada yang jawab. Benar. Siapa? Min 2, Bu. Siapa itu? Anugrah. Anugrah. Tadi ada perempuan yang jawab suaranya. Min 2. Kenapa min 2? Lihat ya. Ini kan plus 1. Dikaliin sama angka 2 jadi plus 2. Nah, berarti plus 2 ditambah berapa supaya hasilnya 0. Maka di sini pasti min 2. Min 2-nya saya taruh di sini. Oh, dikali dulu. Satu lagi karena masih belum lancar. Kalau bentuknya H3PO4. Coba tuliskan. Saya lagi, Bu. Iya dong. 3H+. Betul. Plus PO4. Muatannya? Muatannya min. Min berapa? Tadi dulu. Min 3. Min 3, mantap. Satu lagi. Kalau HNO3. Maulana? H+. Plus NO3. Muatannya? Min. Oke, sip. Terima kasih Maulana. Ya, Bu. Itu adalah reaksi ionisasi untuk asam. Jadi senyawa-senyawa ini ya untuk HCl, HBr, HF, HI, H2SO4, kemudian H2CO3, H3PO4. Kalau mengacu pada teori asamnya Arrhenius, maka di sini dikatakan senyawa-senyawa ini adalah senyawa asam. Ini asam. Kenapa? Karena ada H+. Itu untuk asam. Sedangkan kalau basa menurut Arrhenius adalah zat yang menghasilkan ion OH-. Contohnya NaOH. Kalau ditulis reaksi ionisasinya, nah di sini bedanya kalau tadi H+. Di sini kalau ada OH, maka muatannya pasti OH-. Jadi OH ini akan membentuk OH-. Jadi tidak akan membentuk, kalau ada yang nulisnya O plus H+, nah ini salah. Karena kalau ada OH, otomatis akan membentuk OH-. Sehingga di sini adalah OH-. OH-nya sudah ditulis, maka sisa Na. Na-nya tinggal ditulis di sini, Na di depan ya. Muatannya gimana? Supaya dalam satu senyawa muatannya 0, di sini kan sudah ada negatif, berarti di sini harus positif. Sekarang saya minta satu orang lagi. Mungkin Nanda kemana ya? Nanda Octavia. Bu, saya. Oke, Nanda Octavia, di sini saya akan berikan senyawa
KOH. Tolong tuliskan reaksi ionisasi dari KOH. K plus, K plus, bagus. K plus ditambah Mm-mm. OH minus. Sip, gitu ya, mudah. Berikutnya, terima kasih Nanda. Fitri Amalia. Bu. Fitri Ya, Bu. Amalia, coba untuk senyawa LiOH. Reaksi ionisasinya seperti apa? Li plus Mm-mm. ditambah Ditambah? OH min. Oke, sip. Terima kasih, Fitri. Sama, Bu. Nah, ini adalah senyawa-senyawa basa. Kenapa menurut Arrhenius senyawa-senyawa ini tergolong basa? Karena menghasilkan ini OH min, OH min, OH min. Jadi kalau ada OH min, ini otomatis sifatnya menjadi basa. Maka NaOH basa, KOH juga sifatnya basa, LiOH juga sifatnya basa. Itu tadi adalah teori asam basa menurut Arrhenius. Nah, sekarang teori asam basa berikutnya dijelaskan oleh Bronsted-Lowry yang menyatakan bahwa asam itu yang memberi proton atau H+, sedangkan basa yang basa yang menerima. Kalau asam ngasih H+, basa itu yang menerima H+-nya. Ini ada contoh reaksinya. Saya ambil satu dulu NH4+ ditambah H2O. Saya tulis ulang di sini. NH4+ ditambah H2O. Reaksinya bolak-balik menjadi NH3 ditambah H3O+. Nah, perhatikan baik-baik. Ini mudah, tapi kamu harus fokus untuk menyerap informasi teori asam basa Bronsted-Lowry. Nah, jadi gini, tadi kan asam itu katanya yang ngasih H+, sedangkan basa adalah yang nerima H+. Kita lihat di sebelah kiri pada senyawa NH4, ini artinya N-nya ada 1, H-nya ada 4. Lihat di sebelah kanan. Di sebelah kanan, NH4 di sini berubah menjadi NH3. Nah, NH3 di sini N-nya ada 1, H-nya ada 3. Apa bedanya yang di sebelah kiri, NH sebelah kiri dengan NH sebelah kanan? Bedanya adalah di sini hanya 4, di sebelah kanan ternyata berkurang. Kalau berkurang, berarti ada yang memberi, kalau berkurang berarti NH ini memberi atau menerima. Siapa yang bisa jawab? Kalau tidak ada, saya tembak. Augra, di mana wajahnya Augra? Augra, tidak ada dia. Augra, Boleh. kita ke siapa ya? Ini mukanya pada di mana? Nggak tahu, Bu, nggak bisa. Nggak bisa apa? Videonya, kamera dinyalain nggak bisa. Kalau Sucika, mana Sucika? Ada suaranya nggak? Wih, Anugerah Sama, ganteng. Bu, nggak bisa, Bu. Bisa. Anugrah, Sucika mana? Nggak bisa. Sebenarnya sih bisa, nggak masalah, Bu. nggak masalah kalau misalnya kameranya tidak nyala atau nggak bisa. Masalahnya ini suaranya juga tidak muncul, jadi orangnya kemana? Nggak bisa, Bu, saya, Bu. Sucika, oke, Sucika nggak apa-apa. Lihat di layar yang sudah saya share, layar PowerPoint. Sucika, kalau ada H4 di sini, di sebelah kiri, tiba-tiba menjadi H3, berarti posisi H4 ini sudah
habis menerima atau habis ngasih? Sekarang saya kasih contoh sederhananya gini. Saya punya uang 4.000. Kemudian setelah berjalan-jalan-jalan, sisa uang saya 3.000. Berarti saya habis ngapain tuh? Ngasih, Kira-kira Bu. habis ngasih. Atau saya sudah kehilangan 1.000, iya nggak? Iya. Ya kan? Saya sudah kehilangan 1.000 dalam perjalanan saya. Kehilangan 1.000 itu bisa aja saya belanjakan gitu kan. Bisa aja hilang. Bisa juga saya habis ngasih sedekah. Atau ngasih ke orang lain. Ya nggak? Suci, Kak? Iya, Bu. Nah, sekarang gini. Kalau atom kan tidak ada belanja ya. Tidak melakukan belanja. Tidak juga bisa kehilangan apa-apanya. Atau dan lain sebagainya. Jadi logikanya gini. Kalau di sini ada 4 atom H tiba-tiba menjadi 3, berarti kemungkinannya dia habis ngasih atau habis nerima atom. Habis ngasih apa habis menerima? Habis ngasih bukan, Bu? Habis ngasih, betul. Jadi di sini NH4 memberikan 1 atom atau 1 H+, memberikan 1 proton atau 1 H+ ke H2O, sehingga kekurangan hidrogennya. Yang tadinya hidrogennya 4, jadinya tinggal 3. Kenapa? Ini kan dikasih ke H2O. Sedangkan H2O yang tadinya hanya ada 2, O-nya ada 1, ketika bereaksi, di sini hanya bertambah jadi 3. Sehingga posisi H2O di sini sebagai penerima. Maka jika saya tuliskan ulang, pada reaksi NH4+ dengan H2O menjadi NH3+ H3O+, tadi yang memberikan atau yang ngasih itu adalah NH4. Maka NH4+ bersifat sebagai asam. H2O bersifat sebagai basa. Kenapa? Karena dia menerima H+. Kemudian dalam asam basa bronzat-lori mereka punya pasangan. Jadi kalau di sini NH4 plus pasangannya adalah NH3. H2O pasangannya adalah H3O+. Berikutnya pada asam basa bronzat-lori ada asam konjugasi dan basa konjugasi. Kalau di sini asam, berarti pasangannya menjadi basa konjugat. Sedangkan jika di sini basa, maka pasangannya asam konjugat. Sekarang saya tes. Anugrah. Ya, Bu. Anugrah, saya punya reaksi H2O ditambah NH3 menjadi NH4+ dan OH-. Bisakah kamu menentukan H2O ini bersifat asam atau basa? Bu. Pertama, kita mungkin bisa mengidentifikasi. Yang dilihat pokoknya patokannya H ya. Di sini H-nya ada 2. Temannya H2O Oh. yang mana nih? Temannya H2O siapa? Pasangannya? NH3. Pasangan H2O. Sorry, Bu. Oh. Ini ya, OH- ya. OH-. Ya. Gitu. Jadi pasangan dari H2O, ini pasangannya nanti ke OH-. Oh. Nah, H di sebelah H pada H2O di sini H-nya ada 2. Pasangannya H-nya ada berapa di sini? 1. Ada 1, H-nya 1. Berarti dari 2 ke 1 kesimpulannya H2O itu habis memberikan atau habis menerima? Sudah Memberikan. memberi ya? Ya.
Kalau yang memberi asam atau basa? Memberi asam. Asam, maka H2O bersifat asam. Kalau ini udah ketahuan asam, ini nggak usah dicek lagi, pasti otomatis basa. Itu. Terus kalau asam, kalau H2O asam, pasangannya H2O itu sifatnya apa? Kalau di sini sudah asam, di sini Jadi Bas- basah. basa, tapi basanya adalah basa konjugat. Konjugat. Iya, konjugat atau konjugasi sama. Sedangkan pada NH3 berarti pasangannya adalah NH4+. Kalau di sini basa, berarti NH4+ sifatnya adalah Asam. asam konjugat. Gitu. Satu lagi, Anugrah, Ya, Bu. kalau bentuknya H2O ditambah HCl menjadi H3O+ dan Cl-. Cek hidrogen, cek H pada H2O. Bertambah, Bu, H2O. Jadi H3O+. Berarti kalau bertambah H2O di sini sifat sebagai penerima atau pemberi? Pemberi. Kan di sini 2. Penerima. Dari 2 ke 3 kan bertambah, berarti H2O Iya, Bu. penerima. Penerima asam atau basa? Basah. Basa, betul. Nah, udah, kalau udah ketahuan 1, berarti sisanya asam. Kalau ini udah basa, berarti HCl-nya pasti asam. Nah, pasangannya H2O adalah H3O+. Pasangannya HCl adalah Cl-. Berarti H3O+ di sini asam atau basa? Asam konjugat. Asam konjugat, betul. Cl-. Basa konjugat. Basa konjugat. Itu ya, untuk itu yang dinamakan dengan teori asam basa Bronsted-Lowry. Terima kasih, Anugrah. Sama-sama. Terakhir adalah teori asam basa Lewis. Nah, kalau Lewis mengatakan bahwa asam adalah akseptor elektron. Sedangkan basa adalah donor elektron. Cirinya, basa itu bisa dicirikan punya pasangan elektron bebas atau yang disingkat dengan PEB. Jadi PEB adalah pasangan elektron bebas. Karena menurut teori Lewis, untuk suatu atom bisa memberi ke atom lainnya, maka atom tersebut harus punya elektron berlebih. Jadi kalau dia tidak punya sesuatu berlebih, maka tidak akan bisa memberikan. Itu menurut teori asam basanya Lewis. Nah, di sini elektron bebas terletak pada senyawa NH3. Jadi elektron bebasnya tuh yang mana? Ini nih, elektron bebas. Jadi kalau ada titik-titik bulat begini, ini artinya bebas karena dia tidak dipakai untuk berikatan. Sedangkan kalau yang ada garisnya seperti ini, ada garis antara NH, ini adalah elektron yang dipakai untuk berikatan. Jadi di sini ada elektron, tapi elektronnya tidak bebas, beda sama yang ini. Cirinya gitu aja kalau Lewis. Kalau dia punya pasangan elektron bebas atau ada elektron nganggur yang tidak dipakai, ini pasti jadi basa. Sehingga NH3 otomatis jadi basa. Kenapa? Karena PEB. Seperti yang tadi saya bilang, supaya bisa memberikan, basa itu kan harus donor, harus ngasih. Supaya dia bisa ngasih, maka dia harus punya berlebih. Sama halnya seperti donor darah juga seperti itu.
Kalau ngasih berarti harus punya berlebih. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Nggak ada, Bu. Nah, itu adalah teori asam basa. Sebenarnya teori asam basa itu sudah saya kasih materinya dalam bentuk modul. Tapi di sini dijelaskan ulang. Untuk pertemuan hari ini, yang mau saya bahas tuh adalah perhitungannya. Perlu kamu ingat bahwa asam, kalau mau dihitung, rumusnya adalah H plus sama dengan A kali M. Ini rumusnya. Sedangkan kalau basa OH min, ini kurung kotak ya, OH min, tutup kurung kotak, sama dengan B kali M. Nah, A itu apa, B itu apa? Kalau A adalah jumlah H plusnya. Kalau B berarti jumlah OH min. Contoh. Contohnya, misalnya hitung. H plus, ion H plus pada HCl konsentrasinya 0,05 molar. Lalu sebentar. Nggak mau ya. Nah, ini rumus asam ya. Bagaimana cara mengerjakannya? M adalah molaritas di sini. M adalah molaritas atau konsentrasi. Maka untuk menghitung tinggal gini aja. Pakai rumusnya, masukin rumusnya. Rumusnya adalah H plus sama dengan A kali M. A adalah jumlah H. Nah, pada HCl, H-nya ada berapa nih? Ada yang bisa jawab kah? Pada HCl, H-nya ada berapa? 1. Ada Satu. 1. Betul, Tiara. Ini ada 1 ya. Jadi A-nya ya 1. Karena H-nya ada 1. Dikali dengan M-nya. Molaritasnya berapa? Ini nih, 0,05 M. 0,05. Tinggal kali. 1 kali 0,05 berapa? 0,0. 0,05 ya. Angka berapapun jika dikalikan dengan 1, maka hasilnya adalah angka itu sendiri. 1.000.000 kalau dikali 1 juga hasilnya adalah angka itu sendiri, yaitu 1.000.000. 0,000123 kalau dikali 1 hasilnya 0,00123 dan seterusnya. Sehingga di sini ion H plusnya adalah sama dengan 0,05. Sampai sini bisa? Ya, Bu. Bisa. Nah, dalam perhitungan asam basa dinyatakan dengan pH. Apa itu pH? pH adalah power of hydrogen. Power of hydrogen ya. pH itu dihitung dari min log konsentrasi H plus. Sehingga kalau pertanyaannya seperti ini, hitung ion H plus pada HCl 0,05 molar, jawabannya adalah 0,05. Tapi kalau pertanyaannya adalah hitung pH dari HCl 0,05 molar,
Maka jawabannya menjadi seperti ini. pH sama dengan min log konsentrasi H plus. Masukin aja rumus ini. pH sama dengan min log. Nah, H plusnya tadi berapa ya habis kita hitung? 0,05. 0,05. Kenapa? Karena tadi nih dari sini. Ini ya 0,05 dari sini. Kita masukin ke sini, kita input. Kalau sudah, berikutnya adalah ilmu matematika. Ilmu eksponen, angka eksponen pada matematika. Sebelum saya tulis hasil akhirnya, saya ingatkan kembali dalam matematika jika ada bentuk angka 0,1 itu bisa ditulis 10 pangkat min 1. Kalau ada bentuk 0,3 ini bisa ditulis 3 kali 10 pangkat min 1. Kenapa pangkat min 1? Karena satu angka di belakang koma. Kalau ada 0,02, siapa yang bisa menuliskan? 2 kali 10 pangkat min berapa ini? Min 2. Min 2 ya. Karena 2 angka di belakang koma. 2 angka nih, 1, 2 di belakang koma. Ini koma, nah di belakang koma ada 2 angka. Kalau ada 0,00125, berarti gimana tulisnya? 125 dikali 5. Karena dari sini kan, kamu ngambil angkanya dari sini, dari 1. Iya. Jadi berapa? Kalau dibikin pecahan 125 per? Kalau 0,1 kan 1 per 10. 0,3 3 per 10. Kalau 0,0125 saya bikin 125 jadi 125 per berapa? 100.000. Berapa? 10.000, Bu. 100.000. 100.000. 100.000 ya. Nolnya berapa tuh? 5. 5. Jadi 10 pangkat min 5. Ini bisa dengan cara seperti itu, bisa juga kita lihat dari sini. Berapa angka di belakang koma? 1, 2, 3, 4, 5. Bisa seperti itu, bisa juga kita buat dalam bentuk desimalnya, kemudian angka dalam desimalnya berapa, itulah pangkat minusnya. Satu lagi kalau ada 0, lowbat. Kalau ada 0,023 jadinya berapa ini? 23 dikali 10 min 3. 10 min 3 ya. Oke, sip, bisa berarti. Maka kita bisa kembali ke sini. Kalau 0,05 mau dibuat jadi seperti tadi bagaimana? 5 dikali 10. 5 dikali min 2. Maksud berikutnya adalah logaritma. Tadi adalah eksponen pada matematika, sekarang adalah logaritma. Balik lagi ke slide baru. Kalau ada log dari A kali B, maka bentuknya menjadi log A ditambah log B. Ini adalah sifat logaritma. Kalau ada log dari 2 kali 3, berarti ini bisa saya tulis log 2 ditambah log 3. Kalau ada bentuk log 3 kali 10 pangkat min 1, berarti bisa menjadi log 3 ditambah log 10 pangkat min 1. Jadi ini adalah sifat logaritma yang pertama. Nah, sifat logaritma yang berikutnya, jika ada log A pangkat B, maka B-nya bisa kita pindahkan ke depan
menjadi B dikali log A. Seperti ini. Contoh, kalau ada log 2 pangkat 3, siapa yang bisa jawab bentuknya bisa menjadi apa? 3 dikali log 3 dikali log. Siapa yang jawab tadi? Aprilia. Coba Aprilia yang jelas. 3 dikali log 2. Itu ya, sifat logaritma. Kalau ada log 2, maaf. Kalau ada log 3 pangkat min 2, jadi gimana? Min 2 dikali log 3. 3. Min 2 dikali log 3. Berarti, kita balik lagi ke sini, kalau ada log 5 kali 10 pangkat min 2, tadi kalau hubungan perkalian, bentuknya bisa menjadi tambah, iya nggak? Ya. Jadi sama dengan di sini min log 5 kalinya ditambah. Jadi min log 10 min 2. pangkat min 2. Kemudian min log 5 ditambah. Nah, kalau ada pangkat, pangkatnya jadi Min 2 log. min 2, betul. Min 2-nya jadi ke depan. 2-nya pindah ke depan. Dikali min log 10. Udah nggak ada min 2 lagi di sini, karena min 2-nya sudah pindah ke depan. Yang perlu kamu ingat adalah log 10 itu adalah 1. Log 10 sama dengan 1. Bisa dicek di kalkulator. Log 10 sama dengan 1. Berarti kalau min log 10 berapa? Min 1 ya? Min 1, betul. Jadi di sini tetap min log 5 ditambah min 2. Tadi berapa min log 10? Min 1. Min 1 ya? Ya. Tinggal dikali. Min log 5 ditambah min 2 kali min 1 berapa? 2. Maka hasilnya pH-nya sama dengan min log 5 ditambah 2. Atau biasanya ditulis yang negatif itu ditaruh di belakang. Sehingga bisa juga saya tuliskan gini, 2 min log 5. Inilah hasil pH-nya. Nah, yang tadi saya ajarkan itu kan cara prosesnya bagaimana kita bisa mendapatkan 2 min log 5. Untuk berikutnya, ketika mengerjakan soal, kamu nggak usah nulis step by step lagi. Jadi udah langsung otomatis. Jadi kalau ketemu min log, kalau ketemu pH sama dengan min log 2 kali 10 pangkat min 5. Ini langsung aja otomatis. Tadi berapa sih? Iya, 5 kali 10 pangkat min 2, salah. Kalau ada 5 kali 10 pangkat min 2, berarti cara cepatnya gini aja. Langsung min 2-nya kita pindahkan ke depan, min 2. Terus min log di sini menjadi sebentar. Kalau ada min log 5 kali 10 pangkat min 2, maka min 2-nya dipindahkan ke depan, tapi tanda negatifnya hilang. Jadi 2. Terus ini tinggal diturunin ke bawah, min log 5. Contoh lainnya, kalau ada min log dari 10 kali 10 pangkat min 2. Berarti ini tinggal 2-nya ke depan, 2. Terus ini aja diambil, min log 10. Itu cepatnya gitu aja. Coba saya tes. Aprilia udah. Ayu Safira. Ayu. Iya, Bu. Ayu, kalau ada bentuk gini, Ayu. Min log 3 kali 10 pangkat min 4. Jadinya gimana, Ayu? 4. Min log 3. Min log 3. Tinggal ambil ini ya. Yang diambil ini. Jadi sisanya diabaikan. Lagi deh. 1-2 orang lagi. Helmi. Lama tak jumpa, Helmi. Helmi? Ibu. Ya. Helmi, kalau ada min log 1,5 kali 10 pangkat min 4. Jadinya gimana, Helmi? Min 4
Minnya 4 hilang. min log. Minnya hilang. Iya, 4 min Mm-mm. log 1,5 gitu. Sip, betul. Satu lagi terakhir. Delphi, ada nggak ya Delphi? Delphi Suteja. Delphi, mana Delphi? Delphi nggak ada suaranya, Burhan. Burhan. Burhan, nggak ada Burhan. Akila deh, Akila. Akila. Akila mana ya? Akilah, pakai H, bukan Akila, Akilah. Ya. Ya, Akilah kalau ada bentuk min log 3 kali 10 pangkat min 3,5 jadinya 3,5 dikali min log 3. Nggak dikali ya, min. Oh ya, min log 3. Udah, inilah hasilnya. Gitu. Jadi besok-besok kalau ketemu logaritma, perhitungan logaritma langsung aja kayak gini, nggak usah step by stepnya. Yang penting kamu tahu prosesnya seperti ini, hasil akhirnya adalah sekian. Oke, terakhir sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Nggak ada, Bu. Tidak, kalau tidak, saya rasa pertemuan kita untuk hari ini saya cukupkan sampai di perhitungan pH asam ya. Jadi baru sampai di perhitungan pH asam. Ya, Bu. Untuk besok ada penugasan latihan soalnya, jadi hari ini cukup menyimak saja. PPT-nya akan saya share di Google Classroom jika ada yang mau mencatat. Karena tidak ada yang mau ditanyakan, saya akhiri, saya tutup pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan boleh leave meeting. Baik, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu siang. Belum kelar, Bu. Apanya? Sih banyak banget. Tugasnya, Bu. Nih, Masya Allah, itu pada gondrong-gondrong. Helmi itu parah. Mau suruh cukur, Bu? Dah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.